Assalamualaikum, halo Sobat Febi. Bertemu lagi di Febis, podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram bersama saya, Via, dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 5. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain ya lonceng notifikasinya agar teman-teman nih nggak ketinggalan video terbaru dari Febis. Jangan lupa ya buat teman-teman semua juga share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya. Oh ya, di episode kali ini kita kedatangan tamu dari program studi ekonomi syariah, mahasiswa baru tentunya atau maba nih, yang masih polos-polosnya nih mencari jati diri, asik. Oke guys, for your information ya, tahun ini Universitas Islam Negeri Mataram atau UIN Mataram mengadakan pengenalan budaya akademik kampus atau yang biasa disebut dengan PBAK secara offline loh. Setelah 2 tahun nih vakum gara-gara pandemi atau corona. Penasaran dong apa aja keseruannya, gimana agenda-agendanya, atau penasaran juga dong dengan bintang tamunya? Yuk kita kupas tuntas di podcast kali ini dengan tema ngerasain jadi anak kuliahan. Sudah hadir nih di tengah-tengah kita bintang tamu yang wah Masya Allah cantik banget. Siapa lagi kalau bukan Desi. Hai Desi, apa kabar? Hai Kak Via, alhamdulillah baik. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Desi, tak kenal maka tak sayang nih, seperti pepatah ya. Boleh dong kenalan dulu biar teman-teman semua tahu. Perkenalkan, nama saya Desi Sutradewi, biasa dipanggil Desi. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah semester 1. Oh, Kak Desi alamatnya dari mana sih kalau boleh tahu? Saya dari Leneng Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Oh, Kak Desi dulu waktu di sekolah sebelumnya, Kak Desi ini alumni mana sih? Terus boleh dong diceritain kesannya selama mengikuti pembelajaran yang daring atau online gitu. Saya alumni dari SMA Negeri 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah tentunya. Selama PPKM ya namanya, Iya, PPKM itu mulainya dari tanggal 16 Maret 2020. Ya. Saya ingat karena tanggal 15 Maretnya itu ada kegiatan studi banding, dan itu studi banding terakhir setelah 2 tahun. Iya. Dan katanya ada libur 2 minggu nih, 2 minggu. Iya. Padahal aslinya 2 tahun. tahun ya. Ya. Dari mulai online-nya itu dari semester 2 kita online, semester 3 juga online, semester 4 udah mulai tuh offline, semi offline gitu. Terus semester 5-6 udah offline total. Oh ya, terus itu proses ngajar-mengajar, ujian, ulangannya itu bagaimana sih Kak? Kan campur gitu, iya. Daring, terus offline lagi, kayak ribet banget gak sih gitu? Ribet gitu? banget. Untuk semester 2, semester 2 kelas 1 itu full online. Jadi ulangannya itu online. Online? Iya, ulangan online. Iya, terus semester 3 juga online, tapi kita di sekolah. Terus semester 4 itu udah online. Online-nya itu maksudnya pakai aplikasi. Tapi kegiatannya itu offline. Terus semester 5-6 itu udah mulai offline, pakai tulis. Oh, berarti combine gitu ya di sekolahnya. Benar. Ih, menarik nih. Pernah nggak sih kepikiran gitu di kampus pakai OOTD yang bagus, terus fashionable, terus kayak bisa bebas gitu mengekspresikan diri gitu kan melalui outfit yang dipakai. Pas di sana tuh kayak ngerasa wow keren banget nih bisa kayak gitu. Nggak kayak pas SMA kan waktu itu cuma pakai seragam kan putih abu, pramuka, batiknya juga ya ada SMA 4 kayak gitu. Gimana sih Kak? Kalau saya sih tipe yang lebih suka pakai pakaian yang sudah ditentukan gitu, kayak pakai seragam hari Senin harus pakai apa itu, karena menurut saya kalau selain dari tugasnya kuliah itu yang buat bingung gitu adalah milih outfit. Kalau Kakak itu kan lebih suka kayak gimana? Kalau saya sih lebih seneng yang bebas aja gitu, kayak nggak diatur gitu, soalnya nanti lebih pede gitu, lebih bisa buat berekspresi. Oke. Kenapa sih mau kuliah di UIN Mataram Kak? Kenapa memilih UIN Mataram khususnya di program studi ekonomi syariah ya tadi?
Kalau saya nggak begitu mementingkan kampusnya, asalkan kampus itu menyediakan program studi yang saya mau, khususnya di ruang lingkup ekonomi kayak akuntansi, manajemen, dan sebagainya. Kan ada tuh di kampus sebelah, ada jurusan yang saya mau juga, kenapa mesti milih di UIN? Kalau kebanyakan orang mungkin ngikutin temennya, kalau saya nggak mau ngikutin temennya. Kenapa tuh? Karena pingin nyari hal baru gitu, ya kayak gitu. Dari hal baru gitu, biar nggak stuck gitu ya di teman-temannya gitu terus gitu. Biar sejalan mungkin ya. Terus bisa nggak diceritain gitu selama PBAK kemarin kan 3 hari ngapain aja nih, keseruannya gimana, sedih, seneng, bahagia, atau mungkin pernah cinlok gitu sama teman angkatan gitu? PBAK itu seru pastinya, tapi lelah juga, lelahnya itu di duduknya mungkin karena kan informasi yang dikasih itu kita dalam kondisi duduk dan itu lama banget. Ada satu hal yang buat aku tuh kayak penasaran sama kakak-kakak panitia, terutama menwa, terus pramuka. Mereka tuh kapan sih bangunnya, siap-siapnya kayak belum jam 6 mereka udah rapi gitu kan, kayak kagum sendiri. Padahal sebagian orang mungkin nggak suka sama mereka karena mereka galak gitu. Tapi kalau aku sih mikir hal-hal yang aneh kayak gitu, mereka kapan sih gitu siap-siapnya kayak lebih positif vibes gitu ya. mungkin oh iya. Ini udah dibagi kan ya kelasnya, udah pada kenal belum sama teman-teman kelasnya gitu? Sudah pastinya. Mereka tuh seru banget, terutama kan ini tuh bisa dibilang banyak yang merantau. Kalau dulu sekolah kan satu kelas tuh bisa satu kecamatan bisa sampai 20 orang mungkin yang sama. Kalau sekarang mereka tuh jauh-jauh dari luar kota pun ada gitu loh. Dan itu buat pengalaman baru sih, kayak tujuan aku ke sini buat nambah teman gitu. Nambah teman. Seru dah ya teman-temannya. Iya, seru banget, nggak ada yang circle kok. Semuanya temenan. Oh iya, asik. Berarti sekarang udah aktif kuliah dong ya? Bisa udah keluar dong jadwalnya? Iya. Gimana, udah ada bayangan nggak sih sama tugas-tugas yang bakalan dikasih sama dosen besok gitu? Tugas-tugasnya dari masing-masing gitu, kayak besok kayaknya matkul ini bakalan dikasih tugas ini deh, matkul ini dikasih tugas ini deh gitu. Pernah kepikiran kayak gitu? Pernah. Dari 3 dosen yang udah masuk, rata-rata ngasih tahu ke kita apa sih yang bakalan kegiatan, apa sih yang bakalan kita lakuin 1 semester ke depan gitu kan. Ada beberapa hal yang buat aku tuh agak takut karena kan dari SMA. Terus kayak matkul keagamaan gitu. Kayak istilah-istilahnya banyak banget yang asing, jadi kalau dosen ngejelasin tuh kayak agak diem gitu. Masih mencerna gitu ya. Benar. Maksudnya apa gitu. Selain aktif kuliah nih di UIN, ada ikut organisasi lain nggak sih di luar kampus? Kalau untuk sekarang sih belum. Belum ya? Yang kayak organisasi di SMA tapi masih aktif gitu ada? Belum, nggak ada. Nggak ada ya? Terus niatnya di UIN nih mau ikut organisasi apa aja? Kan soalnya di UIN banyak nih, ada internal, eksternalnya, banyak banget organisasi atau UKM yang ada di UIN Mataram nih. Niatnya mau ikut ada salah satu, salah dua, salah tiganya gitu. Ada satu organisasi internal. Kalau eksternal aku belum terlalu tahu, tapi pernah baca nih di salah satu sosial media katanya lebih seru ikut organisasi eksternal, soalnya kan ruang lingkupnya lebih luas gitu. Iya, benar. Mungkin bakalan ikut itu juga. Itu aja ya? Gitu. Terus menurut Desi nih, nanya dikit ya, kepo gitu. Kuliah itu penting nggak sih? Beberapa orang punya opini yang berbeda tentunya. Benar. Kalau menurut aku, kuliah, sekolah itu adalah pijakan paling mudah untuk mencapai sebuah kesuksesan. Benar banget. Di antara yang lain, karena aku nggak begitu punya skill yang memudahkan untuk mencapai kesuksesan itu, menurut aku kuliah itu penting. Penting banget ya, sama sih, penting banget kuliah. Karena butuh orang di samping kita yang ngasih kita ilmu gitu, kayak harus gimana dan sebagainya. Kuliah juga menurut saya sih ngubah mindset banget sih. Dari yang mindset kita kayak cetek banget ya, kayak cuman mikir sebenarnya nggak ada gunanya sih kuliah, buang-buang duit, buang-buang waktu gitu kan. Toh juga besok jadi pengangguran, tapi setelah kuliah kayak langsung berubah mindsetnya gitu, kayak ngerasain gitu juga sih kalau saya. Terus Desi ini emang kalau boleh tahu cita-citanya apa sih?
Karena aku tuh suka banget yang namanya diskusi, terus ngobrol sama orang lain, dan lain sebagainya. Aku pengen jadi dosen. Dosen ya, Iya. wow, lanjut S2, S3 berarti tuh besok. Amin. Iya, terus harapannya buat dosen-dosen yang besok ngajarin Desi gimana, terus harapannya ke depannya itu kayak gimana sih, Des? Gitu. Dari 3 dosen yang udah aku temuin, saya rasa semuanya tuh udah baik banget gitu. Ada satu dosen yang mau cerita. Dia tuh dari luar kabupaten. Dia kesini bolak-balik, dan waktu beliau masuk ke kelas, beliau tuh masih dalam keadaan capek gitu dalam perjalanan yang jauh banget. Tapi masih sempat buat ngajar kita tuh kayak keren banget. Mana penjelasannya tuh detail banget sampai UAS gitu. Sampai UAS? Iya, UAS semester 1. Kayak pingin berterima kasih banget gitu. Udah dikasih gambaran gitu ya UASnya besok kayak gimana gitu. Bagus sih dosen kayak gitu. Terus untuk dosen yang lain belum ada ya? Semoga lebih nggak tahu sih mau bilang apa, soalnya mereka udah profesional banget sih di bidangnya. Iya benar sih. Lebih profesional dosennya daripada kita kayak dosen yang udah nunggu kita masih di jalan gitu ya. Udah terima kasih ya Kak Desi karena sudah meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kita dan tentunya menginspirasi kita nih kalau kuliah itu emang penting banget kan buat masa depan, kayak harus gitu buat kuliah. Harus tetap produktif juga walaupun di masa pandemi kayak kemarin kan gitu. Sebelum kita tutup jangan lupa teman-teman semua untuk like ya dan subscribe, nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman juga nggak ketinggalan nih video terbaru dari Pofebis. Boleh dong kita minta juga komennya buat yang mau kasih saran nih, kira-kira tema apa yang bakalan kita garap selanjutnya dan siapa aja nih mungkin bintang tamunya yang akan hadir menemani kita untuk berbincang-bincang hangat nih. Saya Via dan Desi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.